Shalom saudara, apa yang membuat Alkitab begitu istimewa? Saudara mungkin pernah mendengar bahwa Alkitab adalah menjadi buku yang paling banyak dibaca di atas muka bumi ini. Dikumpulkan dari berbagai macam buku yang paling banyak dibaca, maka Alkitablah yang paling banyak dibaca di atas muka bumi ini. Dan Alkitab sebagai buku yang paling laku dalam sejarah penjualan sejarah kemanusiaan. Saudara-saudara, Alkitab juga mempengaruhi dalam dunia literatur. Karya seperti Ruskin, Milton, Shakespeare itu banyak dipengaruhi oleh Alkitab dalam karya-karya besar mereka. Dalam dunia seni, lukisan-lukisan dari Leonardo da Vinci, Rembrandt, Raphael, Michelangelo banyak diilhami dari kisah dalam Alkitab. Dalam dunia musik, saudara mungkin mengetahui dengan pasti bahwa para komposer besar seperti Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mendelssohn, dan Handel dihasilkan dari pengaruh-pengaruh Alkitab terhadap karya-karya mereka. Di Amerika Serikat disurvei hampir 123 perguruan tinggi universitas pertama di Amerika Serikat berasal dari lembaga kekristenan yang para pendirinya adalah orang-orang yang suka dan mencintai Alkitab. Saudara, dalam dunia pelayanan sosial, George Muller, seorang hamba Tuhan yang mendirikan panti asuhan di Bristol, Inggris, hidupnya dipengaruhi oleh Alkitab. YMCA, pendirinya kalau saudara baca, adalah orang yang dipengaruhi oleh Alkitab dalam hidupnya. Undang-undang dasar di Amerika Serikat, saudara mesti catat, undang-undang dasar di Amerika Serikat itu ditulis berdasarkan saudara dari Alkitab. Jadi Alkitab menjadi salah satu sumber yang paling penting saudara dalam penulisan undang-undang dasar di Amerika Serikat. Saudara, makanya pendiri Amerika Serikat yang bernama George Washington mengatakan begini, "It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible." Sir William Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris, mengatakan begini, "Saya pernah mengenal 95 orang terkemuka di dunia di zaman saya. Dan dari mereka itu 87 adalah orang-orang yang percaya kepada Alkitab." Bahkan Mahatma Gandhi pun saudara adalah orang yang baca Alkitab. Konon katanya dia menjadi orang yang anti kekerasan karena dia baca Alkitab. Dia baca kisah hidup Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan rela berkorban. Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat yang terkenal Ronald Reagan pernah berkata, "Within the covers of the Bible are the answers for all problems men face." Saya tidak tahu imannya Ronald Reagan, saudara. Tetapi Ronald Reagan mempercayai bahwa Alkitab itu menjadi jawaban dari masalah hidup manusia. Saudara, apa yang membuat Alkitab begitu istimewa? Saya pernah ketemu orang yang memberikan semacam kayak testimoni atau kesaksian. Dia berkata, "Pak, saya setiap kali dagang ya di toko, saya selalu ada Alkitab di toko saya." Wah, saya berkata, "Puji Tuhan. Jadi Bapak selalu baca Alkitab walaupun Bapak jaga toko lagi berdagang." Dia mengatakan, "Oh enggak, Pak Pendeta. Saya mau baca Alkitab sesekali. Saya baca Alkitab kalau pas di gereja aja, Pak Pendeta. Tapi saya tiap kali bawa Alkitab ke toko saya, dagangan jadi rame ya, banyak yang beli. Satu kali saya pernah ketinggalan Alkitab, dagangan jadi sepi." Mohon maaf, saudara. Ini orang Kristen menjadikan Alkitab seperti sebuah jimat. Ya, kapan-kapan saya akan bahas tentang hal ini, saudara. Tetapi keistimewaan Alkitab bukan membuat dagangan orang jadi laku, bukan buat orang kalau pergi keluar kota bawa Alkitab jadi aman, saudara. Apa yang membuat Alkitab begitu istimewa? Saudara, kesatuan Alkitab yang membuat Alkitab begitu istimewa. The unity of the Bible itu membuat Alkitab begitu istimewa, yang membuat Alkitab menjadi buku yang paling banyak dibaca oleh umat manusia. Menjadi Alkitab, saudara, buku yang paling laris yang dibeli oleh orang di atas muka bumi. Kesatuan Alkitab yang membuat Alkitab begitu istimewa. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara, Alkitab itu memiliki kesatuan walaupun penulisnya menulis dalam waktu yang sangat panjang. Lebih dari 15 abad untuk menulis dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Antara Maleakhi dengan Matius saja, saudara, jaraknya itu 400 tahun. Alkitab itu begitu istimewa karena kesatuannya nyata walaupun para penulisnya menulis ya dengan latar belakang yang berbeda. Berbagai macam profesi seperti Musa, seorang pembesar di Mesir, Yosua, seorang prajurit, Samuel, seorang imam, Daud, seorang raja, Ayub, seorang petani kaya, Amos, seorang petani miskin. Waduh,
rupanya Amos dan Ayub beda ya. Esra seorang ahli kitab, Daniel seorang pejabat, Nehemia seorang pegawai raja. Dalam perjanjian baru, saudara, ada Matius seorang pemungut cukai, Markus seorang penginjil, Lukas seorang dokter, Yohanes, Petrus nelayan, Yudas dan Yakobus mereka adalah tukang kayu, Paulus adalah seorang ahli dalam bidang agama atau yang disebut sebagai seorang teolog. Saudara-saudara, Alkitab memiliki kesatuan walaupun ditulis dari berbagai macam tempat yang berbeda-beda. Di padang gurun, di Gunung Sinai, di Babel, di Korintus, di Roma, dan Alkitab ditulis dalam tempat yang berbeda-beda, dari Afrika, dari Asia, dan Eropa. Saudara, Alkitab memiliki kesatuan, saudara, walaupun ditulis dengan literatur, saudara, yang gayanya berbeda-beda. Dalam bentuk sejarah, dalam bentuk nubuatan, dalam bentuk biografi, autobiografi, dalam bentuk puisi, dalam bentuk hukum, dalam bentuk doktrin. Saudara, Alkitab begitu istimewa. Kenapa? Karena kesatuannya yang memberikan keselamatan. Apa kesatuan Alkitab yang membuat Alkitab begitu istimewa? Karena tema sentral dari Alkitab adalah keselamatan. Dan pribadi sentral dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Billy Graham menyimpulkan dengan tepat, saudara. Karena apa yang dikatakan Billy Graham itu juga, saudara, merupakan kesimpulan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 ayat 44 bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Itu tentang Yesus Kristus dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan kepada orang-orang Israel bahwa dalam kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Ketika orang-orang Israel menyelidiki, saudara, kitab suci dengan teliti, karena kata Yunani untuk kata menyelidiki itu seperti anjing mencium untuk mencari sesuatu. Tetapi orang-orang Yahudi miss the point. Apa itu? Kesatuan yang ditemukan dalam Alkitab yang bicara tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, ini menyatakan persiapan dari kedatangan Yesus Kristus. Dalam keempat Injil menyatakan wujud kedatangan Yesus Kristus. Kisah para Rasul berbicara tentang penyebaran berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Surat-surat Paulus, surat-surat para Rasul memberikan penjelasan tentang keselamatan dalam Kristus. Dan kitab Wahyu adalah penggenapan keselamatan yang sempurna dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, kesatuan dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah apa? Keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini keistimewaannya, saudara, dari Alkitab. Kesatuan dalam Alkitab berbicara tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara, seorang yang sangat diakui sebagai seorang yang memberikan pengaruh besar bagi kemanusiaan, namanya Galileo Galilei, mengatakan begini, "The Bible shows the way to go to heaven, not the way the heavens go." Dengan kata lain, Galileo meyakini bahwa dalam Alkitab kita menemukan keselamatan yang membuat manusia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, orang yang namanya Tatsuya Shino ini seorang gangster yang ditakuti di Jepang karena dia ekspos Yakuza, tapi dia bertobat ketika dia dimasukkan dalam penjara karena Tatsuya Shino dalam kesaksiannya. Saya baca, saudara, dia keluar masuk penjara. Dia udah jadi member di penjara, ya, udah punya membership di penjara tanpa annual fee. Tetapi saudara, ketika dalam penjara di ruang isolasi, dia baca Alkitab, dia menemukan keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau sudah lihat, coba lihat kenapa dia pegang Alkitab. Karena dia percaya. Lihat badannya, saudara, ya, dia nggak perlu pakai baju batik, ya. Nah, cukup buka baju, orang pikir dia pakai baju batik. Tetapi saudara, Tatsuya Shino ketika baca Alkitab, dia menemukan keselamatan dalam Kristus Yesus. Terus saudara, andaikan seorang penerbit atau sebuah penerbit meminta 10 orang dari berbagai profesi dalam waktu yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, untuk menulis sebuah topik tentang makna hidup manusia. Kira-kira setelah 10 orang penulis ini yang menulis, ya, dari tempat yang berbeda-beda, dari waktu yang berbeda-beda, disatukan menjadi sebuah buku. Kira-kira bisa nggak menjadi sebuah buku? Saya yakin tidak bisa. Kenapa? Karena saya berulang kali bimbing skripsi mahasiswa saya di sekolah teologi. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sering nggak nyambung. Padahal satu penulis saja seringkali, saudara, nggak nyambung tulisannya. Apalagi 10 orang penulis.
yang menulis dari berbagai macam tempat, latar belakang berbeda, dan dalam kurun waktu berbeda-beda, pasti tidak bisa menjadi sebuah buku yang disatukan pemikirannya. Saudara, namun Alkitab ditulis dalam kurun waktu yang sangat jauh. Tadi kita menyebutkan, saudara, ada 1500 tahun. Ya, dari 40 penulis yang berbeda-beda, dalam latar belakang berbeda-beda, hampir punya satu kesatuan, itu keselamatan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, mengapa kita memiliki kesatuan? Karena Alkitab ditulis berdasarkan ilham dari Allah. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah theopneustos. Ya, theopneustos dari kata theo dan pneustos. Jadi artinya, saudara, ketika para penulis Alkitab, walaupun mereka menulis dari kurun waktu yang berbeda, dari tempat yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, mereka, saudara, semuanya diilhamkan oleh Allah. Saya senang pakai istilah Allah menjaga para penulis Alkitab, sehingga ketika mereka menuliskan, saudara, kebenaran firman Tuhan, itu menjadi suara Tuhan buat setiap kita yang memberikan, saudara, keselamatan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Alkitab kita terima karena ada wahyu yang dari Tuhan. Ini membuat Alkitab begitu istimewa, karena Alkitab, saudara, memberikan, saudara, penerangan rohani, illumination berdasarkan inspiration dari Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara, mari kita baca Alkitab setiap hari dengan 4M. Kita baca Alkitab setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita melakukan firman Tuhan dan bagikan firman Tuhan. Kenapa, saudara, orang-orang Kristen di China begitu luar biasa? Karena mereka, saudara, mengatakan di negara-negara di mana Injil bebas diberitakan, orang-orang membaca Alkitab bila sedang merasa menyukainya. Tapi di negeri tirai bambu, di mana orang-orang Kristen sulit mempunyai Alkitab cetakan, mereka hidup menurut isi Alkitab. Saya senang ada kesaksian dari Paci Putra. Paci mengatakan begini, saya menekuni membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari saya bangun 45 menit. Sedangkan tengah malam antara 45 sampai 1 jam. Membaca Alkitab menjadi sangat penting karena semua yang kita lakukan terinspirasi dari sana. Misalnya, saya takut buat curang karena dia baca Alkitab. Ya, dia takut buat curang karena dia takut kepada Tuhan berdasarkan bacaannya pada Alkitab. Terus, saudara, saya senang dengan ungkapan yang berkata begini, the Bible was not given for our information, but for our transformation. Kalau Alkitab begitu istimewa, yang di dalamnya, saudara, kita menemukan keselamatan dalam Kristus Yesus, bacalah firman Tuhan setiap hari, maka saudara menjadi orang-orang percaya yang menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, dan hidup saudara dirubah menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.